Hai, gue Pita. Kembali ke kenyataan. Menyambung video cash budget bulan lalu, minggu ini kembali gue membagikan total budget gue untuk bulan Juli 2022. Inilah bulannya, dimana pengeluaran gue pasti paling besar. Ya, gue yakin juga kita banyak ya yang seperti itu. Bulan ini gue sama sekali jauh dari target simpanan bulanan, yaitu 50-60% dari penghasilan. Apa boleh buat? Jadi tanpa berlama-lama, inilah budget gua untuk bulan Juli 2022. Untuk biaya hidup, cash 7 juta, sedangkan non-cash itu adalah 7.603.000. Ini adalah biaya hidup untuk listrik, air, parkir bulanan, tol, mobile phone, internet, dan pembayaran maintenance dari apartemen gue. Jadi total biaya hidup gue adalah 14.603.000. Sedangkan untuk here we go, non biaya hidup ini yang lebih besar. Keluarga seperti biasa, kemudian pajak kendaraan gue itu sudah saatnya untuk dibayar sebesar 3 juta. Gue budgetkan asuransi jiwa tahunan gue 21 juta per tahun. Kenapa gue masih tetap menggunakan asuransi jiwa? Karena gue adalah yang memiliki mata pencaharian utama di keluarga. Jadi tujuannya agar ketika terjadi sesuatu dengan gue dan gue meninggal, keluarga yang ditinggalkan itu memiliki dana untuk menanggung biaya hidup paling tidak 10 tahun yang akan datang. Jadi total non biaya hidup gua untuk bulan Juli ini adalah 31 juta. Tentu saja karena gua harus ada pengeluaran yang ekstra, maka itu berdampak kepada porsi pensiun dan investasi gua. Dana pensiun gua tentu saja nggak gua sentuh-sentuh karena ya itu sudah langsung diambil dari gaji gua yang ditransfer setiap bulan. Jadi gua memang tidak melihat dana itu langsung masuk sebesar 11.055.031. Sedangkan untuk dana saving dan investment inilah yang sangat berkurang jauh, 2.892.995. Yes. Jadi pensiun dan investasi gue totalnya itu adalah 13.948.026. Ini berarti berdasarkan penghasilan gue di bulan Juni kemarin, total budget gue yang gue bisa pakai kotak-atik itu adalah 59.551.026. 52%-nya gue alokasikan untuk non biaya hidup, sedangkan 25% itu gue gunakan untuk biaya hidup, 23% untuk gue masukkan dalam pensiun dan investasi. Ada untungnya ketika gue mengatur sehingga kontribusi ke dana pensiun gue itu secara otomatis. Jadi gue dana itu lock, tidak gue apa-apain, tidak gue sentuh, langsung masuk ke pensiun dan investasi. Kalau itu dana bener harus masuk ke rekening gue dulu, itu pasti gue akan sangat tergoda menggunakannya. Dan inilah perbandingan bagaimana alokasi budget gue di bulan Juli dan Juni 2022. Untuk bulan Juni gue bisa mengalokasikan untuk savings dan investment 56%. Jauh ya, kurang dari setengah untuk bulan ini. Sedangkan untuk biaya hidup sebesar 29% di bulan Juni, tapi gue berhasil mengurangi di bulan Juli jadi 25%, dan non biaya hidup itu yang naik luar biasa berkali-kali lipat ya, karena lo tau lah penyebabnya, dari 15% menjadi 52%. Jadi apa nih fokus gue untuk bulan Juli 2022? Yang pasti tetap berinvestasi, karena gue memang dari sejak sebelum lebaran ya, memang karena penghasilannya besar, jadi gue memang menyisihkan cukup banyak untuk cash, sehingga bisa gue dollar cost average hingga akhir tahun. Dan gue ada beberapa investasi yang hasilnya jelek banget, itu gue rebalance dan gue tambah ke porsi fixed income gue. Dan karena memang ini masanya lagi resesi, jadi yang bisa gue lakukan adalah sit and wait for the storm to pass. Seperti yang sudah sempat gue sebut-sebut sebelumnya, dunia sekarang sedang masuk masa resesi, banyak ekonomi maju dunia juga sedang mengalami penurunan. Jadi selama bulan Juli ini gue tetap berlaku secara konservatif untuk spending. Gue juga tetap berusaha untuk disiplin dalam berinvestasi. Gue tahu apa instrumen-instrumen yang sudah gue selidiki dan gue research kira-kira sesuai dengan strategi gue mencapai financial independence, dan secara teratur gue melakukan dollar cost averaging dengan market yang terus menurun dan sideways. Ya gue terus terang mengantisipasi ini akan terjadi paling tidak sampai akhir 2023. Tapi orang boleh optimis, orang boleh pesimis, apapun yang terjadi kita tahu sendiri ya apa yang terbaik untuk kondisi finansial kita.
Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!